Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deliana Restuti Kurniadi dengan NRP 1830404146 akan menjelaskan tugas praktikum 2 dari mata kuliah Machine Learning. Yang pertama dilakukan adalah mengimport data pandas dengan menuliskan import pandas lalu di run. Selanjutnya adalah membaca sellers.csv sebagai data frame dengan nama sal. Maka dituliskan sal sama dengan pd.read csv salaries.csv. Selanjutnya adalah mengecek head dari data frame dengan menggunakan metode head. Lalu di run. Maka dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah gunakan metode info untuk mengetahui jumlah entries. Tuliskan sal.info. Lalu di run, dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu berapakah base pay rata-rata. Dituliskan di sini dari kolom base pay pada sal, lalu menggunakan metode mean untuk mengetahui rata-ratanya. Lalu di run, maka dapat hasilnya. Selanjutnya adalah berapa overtime pay tertinggi pada dataset. Memanggil kolom overtime pay pada sal dan menggunakan metode max untuk mengetahui nilai tertingginya. Lalu di run dan dapat hasilnya. Selanjutnya, apa job title dari Joseph Driscoll? Lalu kita tuliskan di sini kolom employee itu Joseph Driscoll. Yang ingin kita ketahui adalah job title-nya. Lalu di run dan dapat hasilnya. Selanjutnya adalah berapa yang dihasilkan oleh Joseph, bayaran yang dihasilkan dari Joseph Driscoll. Memanggil Joseph Driscoll pada kolom employee name dan total benefits. Lalu di run, maka dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah siapa nama orang dengan upah tertinggi. Di sini tuliskan. Untuk mengetahui upah tertinggi itu menggunakan metode max. Lalu di run, maka dapat hasilnya, yaitu Nathaniel Ford. Selanjutnya adalah nama dari upah terendah, sama dengan ini, namun kita ganti metodenya dari max menjadi min untuk mengetahui lowest paid. Lalu di run dan dapat namanya yaitu Joe Lopez. Lalu soal selanjutnya yaitu adalah berapa base pay rata-rata dari semua karyawan per tahunnya dari tahun 2011 sampai 2014.
Ini kita untuk menghitung berdasarkan tahun kita menggunakan metode group by, lalu best pay pada SAL, dan menggunakan metode MEAN untuk mengetahui rata-ratanya. Lalu di-run, maka dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah berapa job title yang unik. Memanggil job title pada SAL dengan menggunakan new unique untuk mengetahuinya. Lalu di-run dan dapatkan hasilnya 2159. Selanjutnya adalah apakah 5 jobs yang paling umum, 5 teratas job yang paling umum. Misal mengambil kolom job title pada SAL lalu menggunakan metode value counts, hitung, selanjutnya menggunakan metode head untuk mengetahui urutan 5 teratas, lalu di-run, dapat hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya, soal selanjutnya yaitu ada berapa job title yang diwakili oleh hanya satu orang pada tahun 2013. Di sini kita tuliskan SAL, ya, kolom year pada SAL sama dengan 2013, dan job title menggunakan value counts sama dengan 1 dan menggunakan metode sum. Lalu di run, maka dapat hasilnya 202. Soal selanjutnya adalah berapa orang yang memiliki kata chief dalam job title mereka. Di sini kita pertama menggunakan fungsi def, shift string dalam kurung title, dan lalu menggunakan fungsi if untuk mencari kata chief dengan lowercase pada title dan menggunakan metode split, lalu true, dan else-nya false. Lalu kita tambahkan run, kita tambahkan lagi satu sel di bawahnya. Selanjutnya menggunakan fungsi sum. Memanggil job title pada kolom job title pada SAL, lalu menggunakan metode apply x dengan x dengan lalu kita run dan dapat hasilnya 477. Lalu soal bonus yaitu apakah ada korelasi antara length panjang dari string job title dan salary. Lalu kita tuliskan pertama di sini meminta title length itu title length dari SAL sama dengan job title, kolom job title dari SAL. Lalu menggunakan metode apply dalam kurung length. Lalu di run, tambahkan sel di bawahnya. Kita tulis title length total benefits kurung dan menggunakan metode core untuk mengetahui apakah ada korelasi. Lalu di run.
maka kita dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah e-commerce purchase exercise. Yang pertama dilakukan adalah mengecek head dari data frame-nya. Yang pertama dilakukan sama seperti tugas yang ini, yaitu import data pandas dengan menuliskan import pandas SPD. Lalu untuk variabelnya kita menggunakan ecom di sini untuk membaca e-commerce purchase. Jadi ditulis di sini ecom sama dengan pd.read_csv. Selanjutnya ini untuk mengecek head dari data frame menggunakan metode head. Dan kehadiran dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah untuk berapa rows dan kolom yang ada pada data frame. Untuk mengetahuinya, kita gunakan metode info. Lalu di-run dan dapat hasilnya seperti ini. Soal selanjutnya yaitu rata-rata dari purchase price. Kita tulis di sini adalah meminta kolom purchase price dari ecom dan menggunakan metode MEAN untuk mengetahui rata-ratanya. Lalu di-run dan dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah berapa nilai purchase price tertinggi dan terendah. Yang pertama itu tertinggi. Di sini kita tuliskan ecom purchase price dan menggunakan metode max untuk mengetahui highest purchase price-nya. Lalu di-run dan kita dapat hasilnya 9,99. Selanjutnya untuk mengetahui nilai terendahnya kita menggunakan metode min di sini. Lalu di-run dan dapat 0. Soal selanjutnya adalah berapa orang yang memilih Inggris sebagai bahasanya pada website. Yang pertama ditulis ini adalah kita memanggil variabel ecom, lalu kolom language pada ecom sama dengan en dan menggunakan metode count untuk menghitungnya. Lalu di-run dapat hasilnya seperti ini. Soal selanjutnya yaitu berapa orang yang memiliki jabatan lawyer. Yang kita tulis di sini adalah pertama ecom, memanggil variabel ecom, lalu kolom job pada ecom sama dengan lawyer dan menggunakan metode info untuk mengetahui berapa orang yang mempunyai jabatan lawyer. Lalu di-run dan dapat selanjutnya berapa orang yang melakukan purchase, melakukan pembelian pada saat AM dan berapa orang yang melakukan pembelian pada PM. Yang pertama terus di sini adalah variabel ecom dan ini AM or PM, lalu menggunakan metode value counts untuk menghitungnya. Dan di-run, lalu kita dapat hasilnya. Selanjutnya ada soal selanjutnya yaitu apakah 5 job title paling umum. Lalu kita tuliskan di sini ecom job, kolom job pada ecom dan menggunakan metode value count, lalu head untuk mengetahui 5 teratas. Lalu kita run dan dapat hasilnya. Soal selanjutnya yaitu berapa harga pembelian dari transaksi seseorang yang datang dari lot 90 WT. Yang pertama dituliskan di sini adalah variabel ecom, lalu kolom lot sama dengan 90 WT dan kolom purchase price. Lalu di-run maka dapat hasilnya. Soal selanjutnya adalah apa email dari seorang dengan nomor kartu kredit berikut. Nah,
Dan kita tuliskan di sini adalah variabel ecom, lalu kolom credit card dari ecom sama dengan nomor credit card-nya, lalu memanggil kolom email. Lalu di run, maka kita dapat emailnya yaitu bondel@williams-garza.com. Soal selanjutnya yaitu ada berapa orang yang memilih American Express sebagai provider kartu kredit mereka dan membuat pembelian di atas 95 US dollar. Yang pertama di situ adalah variabel ecom, lalu sisi provider dari kolom sisi provider dari ecom sama dengan American Express dan kolom purchase price pada ecom dengan lebih dari 95 dan menggunakan method count. Lalu di run, maka kita dapat hasilnya. Soal selanjutnya adalah berapa orang yang memiliki kartu kredit dengan masa expire pada tahun 2025. Nah, di sini tulis function sum, lalu kolom sisi expire date pada ecom selanjutnya menggunakan metode apply dengan lambda x sama dengan x dan kurung 3.2 sama dengan 25. Lalu di run, maka dapat hasilnya 1033. Lalu soal terakhir adalah apa 5 host atau provider email yang paling populer. Lalu pertama kita tuliskan di sini ecom email, yaitu kolom email yang terdapat pada ecom, lalu menggunakan metode apply dengan lambda x sama dengan x dot split dalam kurung add 1 dan menggunakan value counts untuk menghitung jumlahnya, lalu menggunakan metode head juga dalam kurung 5 untuk mengetahui urutan 5 teratas. Lalu di run, maka kita dapat hasilnya yaitu hotmail.com, yahoo.com, gmail.com, smith.com, dan williams.com. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.